Biar di kehidupan kami yang singkat di dunia ini, hidup kami boleh bermakna bagi sesama kami. Hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Ini kerinduan kami ya Bapa. Ini doa kami yang kami naikkan di hadapan Tuhan melalui syair-syair pujian ini. Biar ini boleh Engkau dengar dan kami juga boleh peragakan di dalam kehidupan nyata kami. Urapi pemberitaan firman-Mu siang ini. Biarlah melalui pemberitaan firman Tuhan kami ditolong, kami dimampukan bagaimana kami hidup bermakna, hidup berguna bagi kepentingan kerajaan-Mu. Urapi hamba-Mu yang Tuhan telah persiapkan untuk boleh berbicara atas nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dipersilahkan duduk. Selamat siang, shalom. Bapak Ibu, saudaraku sekalian, di dunia ini selalu ada maksud di balik penciptaan sesuatu. Kalau seseorang menciptakan barang tertentu dengan bentuk tertentu, pasti ada tujuannya. Barang tersebut didesain, diciptakan dengan maksud atau tujuan sesuai dengan ciptaannya. Kita lihat misalnya mengapa layangan bentuknya seperti itu. Ini tentu bukan hanya sekedar dilihat dari sisi keindahan, tetapi tentu ada maksudnya supaya bisa terbang. Kalau layangannya lurus kayak penggaris begitu, mungkin akan mengalami kesulitan untuk terbang. Bisa, tetapi akan mengalami kesulitan. Kenapa Tuhan ciptakan alis? Nah, tentu ini juga ada tujuannya. Saya juga sedang membayangkan kalau misalnya alisnya itu tidak begini tetapi begini. Selain tidak indah, mungkin gunanya, manfaatnya jadi berkurang. Salah satu manfaatnya itu supaya menahan air, supaya tidak langsung kena mata kita. Hati-hati juga. Karena banyak orang tidak puas dengan alisnya yang seperti ini, dirubah, dibuat berdiri. Sekali ngerubahnya 3 juta, 4 juta. Itu orang tidak mengucap syukur. Sudah dibuatin Tuhan alis yang bagus, dirubah. Kemarin saya baca di media sosial ada yang pasti mah perempuan ya. Dandan gitu di mobil, kemudian kecolok. Masuk itu pensil alisnya ke dalam. Mungkin gak ke mata tapi ke bagian alisnya. Ya aneh-aneh aja. Orang dandan di mobil. Apalagi manusia. Diciptakan Tuhan itu pasti dengan satu maksud yang mulia. Maksud yang lengkap, maksud yang utuh. Jadi kalau manusia diciptakan dengan satu tujuan tertentu dan kemudian tidak memenuhi maksud atau tujuannya, itu sama seperti barang, seperti alat-alat tertentu yang dibuat tetapi tidak memenuhi tujuannya. Nah, saudara bisa bayangkan si pembuat barang tersebut akan merasa sedih. Dan barang tersebut mungkin akan dibuang karena tidak berguna, tidak sesuai dengan tujuannya. Kita diciptakan Tuhan bukan untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya dari kehidupan ini. Dari awal Tuhan menciptakan kita untuk bisa memberi sebanyak mungkin bagi kehidupan ini. Atau dengan bahasa lain, Tuhan menciptakan kita untuk memberi manfaat bagi banyak orang. Bukan mengambil manfaat saja bagi kepentingan diri kita sendiri. Itu ditulis di dalam Alkitab, di dalam
Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Bahwa kita diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Bahkan sudah dipersiapkan Allah sebelumnya sedemikian rupa supaya kita bisa melakukan pekerjaan baik, supaya kita bisa bermanfaat, berguna bagi sesama kita. Sejak kecil kita diberi makanan yang sehat, susu, minuman, dan semua hal yang penting bagi tubuh kita, termasuk sekolah. Supaya nanti kalau gede, kalau sudah besar, bermanfaat bagi orang lain. Minimal bagi keluarga atau bagi dirinya sendiri. Kalau akhirnya setelah kita besar, setelah kita melewati fase waktu tertentu dan ternyata kita tidak bermanfaat baik bagi diri sendiri maupun bagi keluarga. Wah, itu sangat mendukakan keluarga kita. Orang tua berharap anak-anak disekolahkan tinggi-tinggi, diberi makanan yang bergizi, supaya nanti satu hari anak ini bisa meringankan beban orang tua. Kalau saya waktu kecil, gizi dari minumannya diambil dari air tajin. Bapak Ibu pernah minum air tajin? Air tajin itu sejenis air rebusan beras. Tapi beras yang zaman dulu memang masih ada kulit arinya. Itu vitamin B-nya tinggi sekali. Kalau air tajin sekarang saya takut bukan gizinya, tetapi pemutihnya yang keluar. Tapi kalau dulu betul-betul bergizi tinggi. Jadi kalau orang bilang, kamu dulu kan makannya cuman singkong yang dikeringkan namanya tiwul. Kemudian jarang makan daging biasanya setahun sekali pas lebaran. Atau pas ayamnya mati. Nah, ayam mati itu kesempatan kita makan daging. Ayamnya hidup kagak boleh. Karena ayamnya nanti mesti dipelihara supaya beranak atau supaya bertelur. Makan telur juga, wah itu langka. Jadi bersyukurlah sekarang anak-anak yang bisa makan daging dan makan telur kapan saja. Orang tuamu telah begitu baik berjuang menyediakan makanan yang cukup. Bersyukur. Anak-anak sekarang ini kurang bersyukur. Ngomel aja. Ini gak mau, itu gak mau. Aduh, zaman dulu kita mau makan buah saja. Mesti nunggu hujan lebat dulu. Nunggu badai dulu. Loh kenapa Pak? Nunggu hujan lebat, nunggu badai. Karena waktu hujan lebat, badai datang. Mangga tetangga, pohon mangga tetangga itu goyang. Nah itu artinya ada yang jatuh. Nah waktu jatuh itulah, itu berkat buat saya. Itu saya bisa makan mangga dari sana waktu kecil. Itu supaya nanti kalau makanannya bergizi, sekolahnya tinggi, itu bisa bermanfaat nanti kalau gede bagi keluarga. Udah gede. Bukannya bermanfaat, malah menyakiti hati orang tua. Dosamu besar sekali loh anak-anak ya. Kalau engkau melakukan itu, dosamu besar sekali. Engkau juga tidak akan panjang umur di dunia ini. Percaya, Alkitab yang tulis. Jadi kalau engkau diberkati lebih, ingat orang tuamu bahwa itu semua tidak bisa dilepaskan dari bagaimana orang tuamu berjuang memelihara kamu sedemikian rupa sampai kamu tumbuh besar hari ini punya masa depan yang cerah. Jangan lupakan mereka, pelihara mereka, dampingi mereka, sayangi mereka. Kalau punya berkat lebih, ajak mereka jajan, makan yang enak. Jangan makan enak sendiri. Kalau makan enak, ingatlah orang tuamu. Ajaklah, mungkin orang tuamu belum pernah makan abu bastik. Belum pernah mungkin makan Tony Roma stick atau yang sejenisnya. Ajaklah sekali-sekali kalau engkau dapat berkat lebih. Tapi jangan sering-sering, nanti papa mamamu cepet check out dari dunia ini. Karena kolesterolnya tinggi.
Sesekali boleh ajak jalan-jalan. Minimal orang tuamu merasakan manfaatmu. Engkau dibesarkan, tumbuh di satu keluarga yang baik. Kalau orang tuamu saja tidak bisa merasakan manfaatmu, saya curiga orang lain tidak akan bisa merasakan manfaatnya. Apalagi gereja Tuhan, apalagi masyarakat. Saya curiga tidak bisa. Anak-anak tidak boleh kurang ajar sama orang tua. Walaupun orang tuamu pendidikannya mungkin rendah, tidak terlalu pinter. Tapi bagaimanapun juga itu yang bikin engkau pinter. Dia berjuang, dia bekerja keras supaya engkau sekolah dan pinter. Nah itu perlu dicatat baik-baik. Nah itu kalau orang tua kita secara jasmani, orang tua kita secara rohani, dalam hal ini Allah Bapa kita di surga. Wow, dia punya skenario, dia punya rencana yang agung, rencana yang besar. Kalau sampai kita diizinkan lahir di dunia ini, tinggal di planet ini. Tuhan itu tidak pernah iseng ya. Aku iseng, aku mau ciptakan Sugihantoli. Aku iseng saya kasih hidungnya modelnya begitu, rambutnya model begitu. Tidak, Tuhan itu tidak pernah iseng. Dia sudah mengizinkan, merencanakan sebelum kita lahir ke dunia ini, sebelum Sugi lahir ke dunia ini, Allah sudah buat rencana buat Sugi ke depannya. Ada 3 hal penting yang perlu kita renungkan berkaitan mengenai hal ini. Tapi sebelum itu saya mau garis bawahi bahwa semua hal yang baik yang kita lakukan sesuai dengan tadi Efesus pasal 2 ayat 10 tadi untuk melakukan segala pekerjaan yang baik. Itulah yang sebenarnya disebut pelayanan. Jadi apakah itu pelayanan? Pelayanan adalah ketika kita melakukan pekerjaan baik bagi kepentingan sesama kita. Apapun itu, dimanapun itu. Pelayanan tidak dibatasi oleh tembok gereja. Tidak dibatasi oleh podium atau mimbar ini. Tetapi dimanapun Tuhan menempatkan kita, itulah pelayanan kita. Anak-anak engkau bisa melayani orang tuamu. Orang tua bisa melayani anak-anak. Pasangan bisa melayani suami atau istrinya. Itu pelayanan. Walaupun tentu ada juga bidang pelayanan di dalam bentuk kontribusi kita untuk pekerjaan Tuhan di dalam gereja. Namun kita tidak bisa mengatakan bahwa di luar gereja itu bukan pelayanan. Jadi waktu anak-anak bantu cuci piring di rumah, engkau sudah melayani Tuhan di rumah. Kadang-kadang kan anak-anak ditanya buru-buru mau berangkat ke gereja. Ditanya, Dedek mau kemana sih buru-buru? Dedek belum cuci piring loh. Mi, aku mau pelayanan Mi. Aku gak sempat cuci piring, mau pelayanan. Terus orang tua bilang, ya sudah, yang rajin ya sayang. Karena orang tua juga ngerti, yang penting anakku melakukan sesuatu yang baik. Mungkin di gereja main keyboard atau jadi singer, cerita sekolah minggu, orang tua juga senang anakku melayani Tuhan. Tapi di rumah, engkau cuci piring, kau bantu orang tuamu, kau menyiapkan masakan buat orang tuamu, itu pelayanan. Ibu-ibu juga begitu. Pi, aku gak masak ya Pi hari ini, aku mau pelayanan. Harusnya masak dulu baru pelayanan. Karena sama-sama dua-duanya pelayanan. Mi, aku gak bisa jemput mami ya, aku mau pelayanan. Nah ini seringkali ada pembedaan seolah-olah jemput istrinya itu bukan pelayanan. Yang pelayanan itu kalau aku jadi pelayan asyir di gereja. Padahal jemput istri juga pelayanan. Tapi harus jujur nih suami-suami. Kalau suruh jemput istri itu pelayanan yang paling berat. Lebih berat daripada jadi asyir atau singer di gereja. Kenapa? Karena jemput istri itu seperti tidak ada nilai lebihnya. Tidak ada pujian.
Ya kan? Malah yang ada diomelin walaupun telat 5 menit. Mana aja sih? Telat tahu, udah kering nih di parkiran. Udah kering di pasar. Ibu jangan begitu dong, suaminya udah berjuang mau jemput. Harusnya diapresiasi dong, dipuji dong. Aduh papi, terima kasih ya. Papinya kan bela-belain tuh. Harusnya misalnya Sabtu libur, istirahat agak panjang. Bukan istirahat selamanya ya, istirahat agak panjang. Kemudian istri mau ke pasar. Ya sudah, istri berangkat dulu naik Grab. Nanti pulang siapa tahu suami sudah bangun. Ya nggak terlalu buru-buru, kasihan suami sudah dari Senin sampai hari Jumat kerja full. Ya istri juga harus toleransi, saling toleransi di rumah. Kasihan toh suamimu juga kan kerja dari hari Senin di luar sana sampai hari Jumat. Mungkin sudah budrek kepalanya, sudah berasap kepalanya. Ya biarkan dia tidur hari itu, bangun agak siangan dikit. Udah begitu mungkin jam 8. Pi udah bangun belum? Kalau belum ada jawaban berarti masih tidur. Kalau sudah ada jawaban, ya aku udah bangun, jemput aku dong di pasar. Kalau dia mau jemput, kasih apresiasi. Minimal cipika. Minimal dibeliin lah gorengan. Buat ngopi. Ada 3 kebenaran penting yang perlu saya jelaskan di sini. Yang pertama, hidup ini harus berguna bagi sesama. Dalam perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah dalam Lukas 13 ayat 6 sampai 9, sang pemilik pohon tersebut menunggu selama 3 tahun untuk mendapatkan buah dari pohon ara ini. Tetapi kenyataannya dia tidak mendapatkan apa-apa. Dia ngomong sama pengurus kebun, dia bilang, saya mau tebang nih pohon. Tebang saja karena dia tidak berguna. Dia hanya menghisap sesuatu dari tanah. Tapi dia tidak bisa memberikan manfaat buat aku. Saya tebang saja. Si pengurus kebunnya meminta waktu. Tuanku izinkan aku urus lagi. Aku rawat lagi. Tahun depan kalau tidak berbuah juga, silahkan ditebang. Perumpamaan ini mirip seperti kasus pada waktu Tuhan Yesus satu kali dalam perjalanan menemukan satu pohon ara dan dia pengen makan. Tetapi dia nggak lihat buahnya, dia hanya lihat daun yang lebat. Dan dia kutuk pohon itu sampai akhirnya pohon itu menjadi kering. Apa makna di balik pelajaran ini? Perhatikan baik-baik. Tuhan mau hidup kita bermanfaat. Tuhan mau hidup kita berguna. Tidak bermanfaat atau tidak berguna dalam hukum kerajaan Allah itu adalah dosa. Dan bukan dosa biasa, dosa serius. Di dunia ini saja kalau kita tidak bermanfaat, kita disingkirkan. Apalagi dalam hukum kerajaan Allah. Selama kita di dunia ini kita tidak bermanfaat bagi kepentingan sesama, kita tidak mendapat tempat di langit baru, bumi baru. Tidak bisa. Jadi jangan saudara pikir kalau saudara itu hanya duduk manis di gereja, nggak berbuat apa-apa, terus kemudian mati mau masuk surga, mau dapat mahkota. Nggak ada hukumnya. Itu melanggar hukum tabur tuai. Apa yang kau tabur itu kau tuai. Sama seperti orang tua mengharapkan sekolahkan anak tinggi-tinggi supaya anaknya dapat bermanfaat bagi keluarga. Kasih makan yang bergizi supaya bermanfaat bagi keluarga. Kerajaan Allah juga begitu. Jadi saudaraku sekalian, menjadi orang Kristen itu harus berguna. Harus bermanfaat. Dan hidup benar, hidup sesuai dengan kehendak Allah itu bukan sekedar kita cuman ke gereja seminggu sekali nyanyi-nyanyi dengar firman. Terus di rumah punya jam doa. Nggak cukup.
hidup melakukan kehendak Allah, menyenangkan hati Tuhan itu tidak bisa dipisahkan dari mempraktekkan kebenaran. Dan mempraktekkan kebenaran itu artinya kita bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Kalau kekristenanmu tidak bisa dinikmati oleh orang-orang di sekitar, jangan-jangan kekristenanmu belum menjadi seperti yang Allah kehendaki. Bahkan kalau saya menjadi pendeta hanya bisa bicara di mimbar ini dan saya tidak bisa dirasakan manfaatnya oleh istri saya, anak saya, jemaat yang saya layani, masyarakat di mana saya tinggal, omong kosong. Semua yang saya katakan tidak ada faedahnya. Menjadi orang Kristen kalau tidak berguna, kita tidak bisa mendapat mahkota abadi. Tidak bisa. Jadi salah kalau orang itu berpikir bahwa kesetiaan itu diukur dari lamanya orang jadi Kristen. Oh 20 tahun ikut Tuhan, 50 tahun ikut Tuhan. Bentar dulu, ikut Tuhannya ngapain di gereja? Ngapain di masyarakat? Kalau cuma duduk manis tidak berkarya apa-apa. Itu tidak bisa disebut setia, apalagi finishing well. Nggak bisa. Kita harus berguna, bermanfaat dimanapun kita ditempatkan. Di gereja juga kita harus bermanfaat. Jangan hanya menjadi penonton. Do something, kerjakan sesuatu yang bermanfaat bagi kemajuan pekerjaan Tuhan. Pasti ada. Pasti sudah akan menemukan. Walaupun itu mungkin tidak nampak di depan mata. Ada. Baik melalui materimu, tenagamu, melalui karunia-karuniamu, melalui kemampuanmu. Kekristenan itu hebatnya begini loh Bapak Ibu. Kekristenan itu tidak membuang potensi lama. Misalnya kalau saya sebelum Kristen pinter nyapu, pinter ngepel, pinter nyetrika, pinter komputer, pinter marketing. Kalau sudah kenal Tuhan Yesus tidak perlu dibuang. Dimaknai baru. Semua potensi, semua skill kita itu bisa bermanfaat di dalam ladang kerajaan Allah. Itu bisa berguna. Jadi salah kalau menjadi orang Kristen, kita harus tinggalkan semua potensi kita, semua kelebihan-kelebihan kita. Kita pakai baju panjang putih, terus kemudian kita ke gereja dan berdoa saja. Oh itu salah sekali. Kalau engkau pinter bahasa Inggris, kau pinter bahasa Mandarin, kau pinter komputer, pakai itu untuk pekerjaan Tuhan. Jadi maju karena kepinteranmu. Kalau engkau pinter musik, engkau pinter suara atau berbakat di vokal, pakai itu untuk memajukan pekerjaan Tuhan. Engkau pinter bangun hubungan, bahkan engkau pinter menghafal nama orang saja, engkau bisa melayani pekerjaan Tuhan. Ada orang di gereja yang punya kemampuan menghafal nama orang. Oh, setiap kali ketemu, "Hai apa kabar Tono ya? Kemarin anaknya sama istrinya Wati sama anaknya David sama si Tini itu mana?" Dihafal. Nah orang tuh bisa tertarik mau ke gereja lagi gara-gara disapa dengan cara begitu loh. Itu melayani Tuhan loh saudara. Kalau saudara punya berkat materi lebih, materimu bisa dipakai untuk melayani Tuhan. Kalau engkau punya beban, misalnya kok kamu saudara gampang tersentuh ya sama orang-orang yang terlantar, yang kelaparan, yang dipinggirkan orang. Itu berarti engkau punya beban di sana dan engkau bisa tolong banyak orang. Ibadah PK malam ini masih membahas tentang spiritual gift, karunia-karunia rohani. Jadi sebenarnya pelayanan itu adalah ekspresi dari bagaimana kita punya karunia, spiritual gift tadi. Tetapi juga ekspresi dari beban kita. H itu heart, beban kita. Beban kita di mana? Kok bebanku tuh di menolong orang-orang miskin ya. Itu bebanmu. Kok bisa dibawa Tuhan ke sana?
kok bebanku itu misalnya di menopang pekerjaan misi ya. Ikut terlibat dalam pelayanan misi ya ke daerah. Itu mungkin bisa menjadi panggilanmu ke depan. Tapi juga ada A. A itu ability, kemampuanmu. Tuhan pakai kemampuanmu apapun itu. Tuhan bisa pakai. Selain itu ada namanya P. P itu personality, kepribadianmu. Ada orang yang ramah, ada orang yang mungkin tidak bisa ramah tetapi bisanya di belakang layar ngerjain ketik-ketik data. Bisa. Ada juga yang, hei apa kabar Bu? Gimana Ci? Nah orang-orang begitu paling bagus jadi usher. Jangan yang jadi usher itu yang mukanya dari awal sampai akhir manyun. Waktu salaman. Jadi usher itu mukanya itu harus kelihatan menarik, ramah. Misalnya Randy gitu banyak-banyak jadi usher. Karena dia enak dilihat mukanya. Senyum tuh. Hai, gimana? Termasuk kalau suruh punya tadi kemampuan tarik suara, vokal. Yang gak punya kemampuan di situ jauh jangan dipaksakan toh. Pak Pendeta, kok saya gak pernah dijadwal singer sih? Emang bisa nyanyi? Bisa sih di kamar mandi. Waktu saya nyanyi di kamar mandi saya diketok. Pintunya diketok sama suami saya. Kenapa? Itu suara apa sih? Petir ya? Artinya fals. Ya sudahlah. Kalau kita fals di situ nggak usah maksa diri di situ. Semua ada tempatnya. Semua ada bidangnya. Yang penting kita berguna. Saya sering ceritakan. Beberapa kesempatan saya katakan bahwa 4 tahun pertama pelayanan saya itu adalah seksi kebersihan dan perlengkapan di gereja. Gembala saya itu ngerti betul bahwa saya punya latar belakang pembantu rumah tangga. Dan pembantu rumah tangga harus bisa ngepel, nyapu, masak, nyetrika. Saya bisa semuanya. Jadi waktu kita mau retreat, gembala senior berkata, Wardo, ya Om. Kamu seksi perlengkapan kebersihan ya? Ya Om. Ini tahun depan atau ya tahun depan dipanggil lagi. Wardo, kamu seksi? Ya tahu Om. Tahu. Soalnya sudah hafal. Dari tahun berikutnya itu bertahun-tahun seksi yang itu. Seksi sekali. Tapi saya juga menyadari memang saya itu gak bisa worship leader. Suara saya itu fals. Saya juga gak boleh iri sama yang lain yang memang bisa worship leader. Bisa khotbah, boro-boro khotbah. Ngomong bahasa Indonesia saya saja. Itu waktu itu masih campur dengan bahasa Jawa. Jadi gimana ya? Saya mesti terjemahin bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Jadi, masih campur aduk begitu. Jadi saya juga ngerti. Jangankan saya khotbah, ngomong saja sama orang saya itu minder. Ketemu tatap muka. Saya minder. Ya saya ngerti. Bertahun-tahun saya bersihin gereja. Tidak apa-apa. Itu bagian pekerjaan Tuhan yang saya ambil. Di rumah setelah saya menikah. Saya pakai ilmu saya pakai kemampuan saya untuk istri dan anak saya. Tidak selalu istri bisa masak. Saya yang masak. Tidak selalu istri bisa gosok baju. Cuci baju, saya yang gosok baju, saya yang cuci baju. Rapiin kasur, tempat tidur. Nah itu sudah bidang saya bertahun-tahun. Jadi gak masalah. Itu saya bisa terapkan, saya pakai untuk keharmonisan keluarga saya. Jadi semua berguna. Nah kalau saya misalnya waktu jemaat misalnya pindahan rumah atau pindah di tempat yang baru. Saya kadang menawarkan juga. Mau dicat gak? Saya sedikit-sedikit bisa ngecat. Bersihin rumahnya mau dibersihin bareng-bareng gak? Bersih-bersih bareng-bareng. Bersih-bersih bareng-bareng. Tak masalah. Dan itu pelayanan. Gak masalah. Nah banyak orang pilih-pilih pelayanan berdasarkan apa yang dianggap mulia menurut pandangan manusia. Itu nanti gak jadi pelayanan. Itu cuman unjuk gigi.
Giginya sudah kelihatan kok Pak. Iya sudah, tapi mau diunjukin lagi. Mau ditunjukkan nih loh. Saya itu pinter nyanyi, saya itu pinter ngomong, saya itu pinter ini, pinter itu. Dan seringkali itu justru tidak berguna nanti di dalam ladang pekerjaan Tuhan. Kekristenan itu tidak boleh hanya tidak berbuat dosa, tetapi harus berbuat baik. Saya ulang ya, kekristenan itu tidak boleh hanya sekedar aku gak berbuat dosa kok, jadi aku di rumah saja. Yang penting aku tuh gak nyakiti hati orang. Kekristenan gak begitu. Kekristenan itu bukan hanya tidak menyakiti hati orang, tapi harus bikin orang senang. Bikin orang itu sukacita. Jadi kalau di gereja saudara mungkin tidak terlibat pelayan di mimbar ini, engkau bisa bikin orang senang dengan memberi semangat orang, memberi support orang. Hei, apa kabar? Waduh, saya melihat beberapa waktu lalu saya nggak ngelihat saudara di jalan ya sih. Kamu ya misalnya, Koben nih gimana Koben? Saya lihat Koben kemarin lagi naik motor kemana tuh Koben? Kayaknya mukanya tegang begitu. Iya lagi banyak masalah nih kok. Penjualan lagi sepi nih. Oh iya saya juga ngalami kok. Tenang nanti Tuhan pasti kasih jalan keluar. Kita sukacita kok. Ini contoh-contoh sederhana. Memberi support, memberi semangat. Nah karunia menasihati itu sebenarnya terjemahan yang paling tepat tuh memberi semangat juang. Orang-orang itu banyak kesepian di dunia ini saudara. Orang tuh banyak capek, lelah. Dan butuh semangat juang. Dan saudara itu harus hadir. Kita tuh harus hadir dimanapun kita berada. Bisa memberi semangat juang. Memberi senyum yang ramah. Ketemu tukang sapu, ketemu satpam kita, pegawai kita. Kasih senyum yang ramah. Kasih semangat juang orang-orang. Orang-orang bisa bangkit karena kita. Itu pelayanan, itu perbuatan baik. Bukan sekedar kita di rumah, kita nggak berzina, kita nggak mencuri, kita nggak sakiti orang dengan memukul orang. Tetapi kalau kita bisa berbuat sesuatu, tapi memilih diam, tidak berbuat sesuatu, kita berdosa loh. Misalnya saudara punya uang lebih, saudara bisa menjadi orang tua asuh bagi anak-anak kita yang mau sekolah tetapi tidak mampu sekolah. Saudara bisa menyisihkan dalam 1 bulan itu berapa, diserahkan ke bagian diakonia, nanti kita kelola, kita tolong banyak orang bisa sekolah. Ini contoh-contoh sederhana. Jadi tidak mungkin kita tidak bisa mengambil peran di dalam hidup ini. Banyak orang selama hidupnya sebagai orang Kristen tidak mengambil kontribusi atau sumbangsih apa-apa untuk kerajaan Allah. Mereka hanya duduk manis, dengar firman, nyanyi-nyanyi di gereja. Namun di sisi lain mereka berharap akan dipermuliakan kelak di dalam kerajaan Bapa. Ini tidak boleh, ini tidak sesuai firman Tuhan. Bapak Ibu, kita harus berguna, kita harus berkarya. Terserah. Bayangkan satu hari Bapak Ibu akan mengakhiri hidup ini. Apakah Bapak Ibu saudara betul-betul sudah menjadi pribadi yang berguna minimal bagi keluargamu? Jangan-jangan waktu engkau mati keluargamu berkata, kenapa sih lama banget matinya? Mau mati aja lama bener. Nah, itu berarti kita tidak berguna dan mungkin kita justru menyakiti mereka jangka panjang. Untuk gereja di mana engkau beribadah, untuk masyarakat di sekitarmu, untuk bangsa dan negara kita, untuk kemuliaannya. Biarlah kita bermanfaat. Dan saya juga telah melihat menghadiri banyak pemakaman ya, banyak acara-acara kedukaan. Orang-orang yang hidupnya bermanfaat di dunia ini, kematiannya itu seringkali membawa duka cita tersendiri. Karena selama hidupnya, dia menolong banyak orang. Contoh dalam Alkitab itu, dicatat dalam Kisah Rasul itu Dorcas atau Tabita. Selama hidupnya, Dorcas atau Tabita ini, dia bikinin baju orang. Dia tolong banyak orang. Ya karena dia bisanya bikin baju, ya dia bikin baju. Dia tolong orang. Kalau mungkin bisa kita bikin sambal ya kita bikin sambal.
Tentu sambelnya jangan terlalu pedas sampai orang mencret-mencret. Kalau kita bisa bikin makanan yang enak, kita bisa berbagi untuk teman-teman di gereja, untuk tetangga kita, untuk orang tua kita, untuk keluarga besar kita. Sesekali kita bisa melakukan. Orang melihat, orang itu baik loh. Aduh, sedih kalau orang itu gak ada, itu sedih. Orang itu gak datang, itu udah terasa. Saudara kalau gak datang di gereja, teman-teman merasakan gak ketidakhadiran saudara? Kalau sampai merasakan berarti sudah penting banget buat mereka. Anak-anak, kalau misalnya kamu tidak ketemu sama orang tuamu, orang tua tidak ketemu sama kamu, gimana perasaan orang tuamu? Apakah orang tuamu merasa satu yang hilang? Atau satu hubungan yang akrab kemudian seolah-olah teng gitu. Atau gak ada apa-apa ya. Sebaliknya anak-anak orang tua pergi kok gak ada rasa apa-apa ya. Hati-hati. Kalau itu terjadi ada kemungkinan besar hidup kita ini belum betul-betul bermanfaat bagi orang yang paling dekat dengan kita. Bapak-bapak, kalau misalnya engkau pergi 3 hari 4 hari tidak ditanya sama istrimu, tidak ditanya sama anakmu, jangan seneng. Engkau harus meratap. Harusnya engkau sedih. Kenapa anak-anakku, istriku tidak merasa kehilangan kehadiranku? Kalau 2 jam, 3 jam baru pergi anakmu sudah telepon, istrimu sudah telepon, kangen. Nah itu berarti engkau bapak yang betul-betul dirasakan kehadirannya oleh anak-anakmu. Demikian juga dengan para pasangan suami istri. Jangan merasa senang kalau misalnya pergi tanpa ditelepon sama pasangan, tanpa diperhatiin. Harus ada sesuatu yang kita pikirkan, kenapa ya? Nah itu menjadi perenungan kita bersama. Saat ini banyak orang Kristen yang menganggur dan menjadi penonton, berperan sebagai kritikus di dalam ladang Tuhan daripada aktif terlibat sebagai pemain. Dan di mana-mana memang penonton lebih jago daripada pemain. Di dalam komentar, mainnya belum tentu. Kita harus banyak main. Kita harus berperan. Apapun bentuknya. Tidak semuanya harus di gereja. Tidak semuanya juga harus di mimbar. Apapun tuh jadilah bermanfaat bagi sesamamu. Temukan. Pasti nanti ketemu. Tadi pagi saya bicara di tempat engkau bekerja. Jadikan itu sebagai ladang pelayananmu. Nanti bosmu akan geleng-geleng kepala. Ini orang baik bener ya. Ini orang hebat bener ya. Waktu saya pamit. Waktu saya jadi OB. Saya pamit bos saya. Bos, saya pamit ya bos. Saya tidak bisa kerja lagi di sini. Kenapa? Saya sedih loh kamu ngomong begitu. Saya mau jadi pendeta bos. Saya mau sekolah pendeta. Ya sudah, aku kalau gitu gak berani. Aku juga orang Kristen. Masa ngelarang kamu jadi pendeta? Tapi ada apa-apa balik lagi ya. Balik loh ya. Harusnya bos kita itu kalau kita mau pamit keluar dari tempat kerja itu begitu minimal. Bos, pamit kerja bos. Aku udah gak kerja lagi bos, saya di sini bos mulai besok. Atau mulai bulan depan deh bos. Gajinya belum dapat. Kenapa bulan depan? Sekarang aja. Nih gaji kamu. Ngerepotin aja kamu. Wah, berarti kita tidak bermanfaat. Di ladang Tuhan, dimanapun kita berada, kita harus bermanfaat. Yang kedua, pelayanan adalah buah kasih. Bunda Teresa pernah berkata, buah keheningan adalah doa. Ini sejajar dengan Efes 1 Petrus pasal 4 ayat 7. Yang mengatakan, hendaklah kita menjadi tenang supaya kita bisa berdoa. Buah keheningan adalah doa. Buah doa adalah iman. Orang yang banyak berdoa imannya akan tumbuh. Buah iman adalah cinta kasih. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Betul. Buah iman adalah cinta kasih. Buah cinta kasih adalah pelayanan.
Iman yang diwujudkan dalam tindakan adalah cinta kasih, dan cinta kasih yang diwujudkan dalam tindakan adalah pelayanan. Beliau berkata tidak semua orang dapat melakukan hal-hal besar, namun semua orang bisa melakukan hal-hal kecil dengan cinta yang besar. Mungkin kita tidak bisa berkhotbah, mungkin kita tidak bisa KKR, mungkin kita tidak bisa melakukan hal-hal yang kelihatannya supranatural atau memberi dengan uang yang jumlahnya jutaan. Tapi kita bisa melakukan hal-hal kecil tetapi dengan cinta yang besar. Itulah pelayanan. Pelayanan itu spirit. Pelayanan itu jiwa. Itu tidak bisa cuma sekedar dijadwal. Orang yang memang punya hati melayani itu sudah nampak di rumah. Bukain pintu buat pasangannya yang pulang. Jemput, antar. Kalau di mall misalnya dia mau buka pintu, di belakangnya ada orang, tidak segera langsung ditutup. Gak peduli, langsung jalan. Dia tahan. Silahkan. Nah beberapa kali kadang-kadang saya begini terus orang langsung bilang, 5 orang. Hah, 5 orang. Oh bukan, dipikir saya karyawannya. Maksudnya 5 orang, pesen 5 orang. Itu restoran. Kadang-kadang kita gengsi kalau kita nyendokin nasi buat pasangan kita. Kita gengsi kalau kita mungkin ya menawarkan sekedar mijitin pasangan kita. Aduh, kalau kita begitu percuma kita ada di gereja tanpa pelayanan, tetapi sebenarnya kita tidak punya hati seorang pelayan. Karena pelayanan itu dimulai dari rumah kita. 30 tahun Tuhan Yesus mulai dari rumah. Setelah itu beliau baru 3,5 tahun pelayanan di alam secara terbuka yang lebih luas. Latihanlah di rumah. Perhatikanlah pasanganmu. Masaklah buat anak-anakmu dengan baik. Doakan suamimu. Jemput istrimu, antar ke pasar. Hal-hal yang sederhana yang kau bisa kerjakan. Itu pelayanan. Anak-anak, bantu papa mamamu. Minimal bersihkanlah itu kamarmu sendiri. Jangan kayak kapal pecah. Saya sering bilang ya sama anak-anak, kalau kamu belum bisa nolong orang tuamu, belum bisa berkati orang tuamu, kamu jangan bikin susah orang tuamu. Jangan bikin sakit hati orang tuamu. Nanti kalau kamu besar, kamu bisa bahagiakan dia, puji Tuhan. Sekarang belum bisa bahagiakan dengan bentuk materi atau apa. Minimal kamu jangan bikin sedih papa mamamu dengan kelakuanmu. Bikinlah papa mamamu tuh senang, bahagia. Papa saya pulang dari ladang, kakinya kotor, tangannya kotor, langsung tidur. Blek, papa almarhum. Saya sama Parno melihat, wah betapa capeknya papa ya. Kita ambil air hangat dan kemudian kita lap kakinya. Kami lap kakinya dan kami pijitin. Apa saya bangun, kita pijitin, kita urut. Waktu beliau masih hidup. Kita lakukan apa saja yang membuat orang tua kita senang. Kadang-kadang kalau sebelum pulang saya pikirkan saya mau bawa kesukaan papa saya apa. Nah kalau mama bilang kesukaan papamu itu cuma satu, rokok. Nah itu susah itu. Saya tidak pernah membawa rokok satu kali pun. Saya bilang saya mau papa saya umur panjang. Kalau saya kasih rokok sama saja saya kasih papa saya umur pendek. Jadi saya gak pernah kasih rokok. Nah kesukaan lain adalah minuman bersoda, Sprite. Dan itu kesukaan papa saya. Itu saya bawa. Gak masalah asal secukupnya, papa saya kan kerja keras. Kalau mama cuma satu, duit. Jadi kita gak yang lain-lain, duit aja udah. Jadi duitnya itu kita kumpulin, kita kasih ke mama. Jarang kita kasih ke papa. Kenapa? Karena kalau nanti ada apa-apa, papa tinggal minta ke mama. Sudah beres. Dan papa mama saya itu orang yang betul-betul kerja keras dan irit.
Ma, Pa, ini buat makan ya. Ini buat jajan ya. Ini buat beli baju ya. Boro-boro buat jajan, makan, beli baju. Dibeliin makanan ternak. Ternaknya gemuk-gemuk. Mama saya, papa saya kurus kering. Saya bilang, dipakailah buat jajan sekali-sekali. Dipakailah buat beli baju lah. Buat makan lah. Emang zaman anak-anak sekarang baru kasih uang sedikit aja. Utang lo Mi. Utang lo Pi. Udah begitu. Dihitung. Kalau anak-anak zaman dulu kan gak begitu. Tapi saya berdoa supaya saudara gak begitu ya sama orang tua saudara. Itu penting sekali. Jadi sebenarnya pelayanan itu adalah ekspresi kasih. Ekspresi cinta kita. Kepada siapa? Kepada Tuhan. Kepada orang tua kita. Kepada gerejanya. Kepada masyarakat. Kalau orang kasih senyum sama kita. Kita juga harus balas senyum. Hormat. Sebelum bahkan orang kasih senyum kita sudah harus senyum dulu. Ada tukang sampah, tukang sapu yang di depan itu seringkali saya baru keluar sudah, Pak gitu senyum. Dan kadang-kadang sebelum dia nyapa, saya nyapa dulu, Pak. Kasih senyum dulu. Itu pelayanan. Kalau kita punya pegawai-pegawai, kita bisa memperhatikan mereka sudah sarapan atau belum, mereka makannya telat atau tidak, itu juga pelayanan. Saya ini pernah jadi pembantu rumah tangga. Bedanya pembantu tenaga yang main tenaga fisik. Kalau dulu begitu, nggak tahu sekarang. Jadi kalau jam 7 itu sudah perih sekali perut saya. Tapi sarapannya jam 9. Wah, itu perih sekali luar biasa. Karena kerja saya dari jam 4. Jam 4 sudah bangun. Jam 4 pagi sudah bangun, beresin seluruh lingkaran rumah sudah saya pel. Semua. Jadi itu perih sekali. Tapi harus sarapannya di atas jam 9 setelah keluarga besar semua sarapan. Setelah saya punya pembantu. Saya pernah minimal punya pembantu 2. Saya pastikan setiap jam 7. Saya bilang, pastikan makan mereka. Sudah makan atau belum? Jangan biarkan mereka sakit perut atau mah dulu. Baru kita tawarkan makan. Mereka tidak akan minta. Cenderung mereka akan diem. Tapi kita tawarkan. Udah tinggalkan dulu cuciannya. Kamu makan dulu. Jadi Tuhan sengaja mendesain kita. Membentuk kita dengan berbagai macam pengalaman pahit di masa lalu. Bukan tanpa tujuan. Supaya suatu hari ketika kita sudah melewati fase itu. Kita bisa nolong banyak orang. Itulah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada Petrus. Tuhan Yesus berkata kepada Petrus. Kalau nanti kamu insaf. Kamu tolong, kamu gembalakan saudara-saudaramu. Betul, Petrus pernah jatuh, Petrus pernah akhirnya lemah, tetapi dia bisa bangkit kembali dan dia menggembalakan banyak orang. Pengalaman yang menyakitkan itu berguna untuk pelayanan. Jadi kalau sekarang sudah banyak ngeluh gara-gara misalnya ngadepin masalah ini, masalah itu, berarti sudah belum bisa dibentuk untuk melayani Tuhan. Waktu engkau mengalami berbagai benturan dan tidak mengeluh, engkau sedang dipersiapkan menjadi pelayan Tuhan yang efektif. Nanti orang datang sama saudara, aku lagi banyak masalah, suamiku gini, aku gak tahan, aku mau cerai saja. Engkau telah melewati fase itu, engkau telah menang di area itu dan engkau bisa memberi support, nasihat. Aku juga melewati apa yang kamu rasakan. Tuhan pasti kasih kamu kemampuan. Itu penting. Tapi kalau kita tidak pernah melewati masa-masa sulit, masa-masa kelam, kita gak bisa tolong orang yang alami kesulitan. Pelayanan itu orientasinya menolong orang yang alami kesulitan. Itu sebabnya pengalaman-pengalaman menyakitkan itu lebih berharga, lebih penting dari pengalaman kesuksesan. Cerita kesuksesan memang menarik, tetapi jarang sekali bermanfaat. Kenapa? Karena orang yang dengar cerita kesuksesan enak, tapi melakukannya berat. Tapi kalau cerita gagal, cerita bangkrut, cerita sakit dan disembuhkan, cerita ngalami berbagai persoalan keluarga dan dia bisa menang, itu bisa nolong banyak orang. Saya pernah kumpulkan 5-6 pembantu rumah tangga waktu saya youth pastor.
Saya duduk bersama dengan mereka. Saya tanya. Saya ngobrol dengan mereka. Mereka tidak percaya kalau saya pernah menjadi pembantu rumah tangga. Masa sih? Iya, saya pernah menjadi pembantu rumah tangga. Dan pembantu rumah tangga itu bukan pekerjaan hina. Itu pekerjaan mulia. Walaupun tentu kita tidak harus terus menjadi pembantu rumah tangga. Kalau memang harus menjadi pembantu rumah tangga ya enggak apa-apa. Kemampuan kita bisanya itu juga enggak apa-apa. Itu mulia. Dan waktu saya cerita, mereka mendapat kekuatan. Bahwa saya galak, gaji saya nggak dikasih. Waktu saya cerita pengalaman saya jadi pembantu rumah tangga seperti apa. Ya ampun, saya ujung kukunya nggak nyampe katanya. Nah, pembantu sekarang ini kan beda ya. Sama pembantu zaman dulu. Sekarang membedakan antara majikan sama pembantu susah. Sama-sama rambutnya dicat. Kita bingung. Sama-sama HP yang dibawa nih. HP pembantunya lebih bagus daripada HP majikannya. Ayo loh. Pembantu sekarang sudah dikasih mobil. Suruh jemput anak. Jadi kita bingung. Ini pembantu majikannya. Waktu turun dari mobil. Pembantu majikannya. Nah kadang-kadang. Orang memang punya tampang pembantu. Tapi rezeki majikan. Ada satu kali. Jemaat baru bilang sama jemaat kami. Enak bener itu pembantu. Waktu itu kalau gak salah mobilnya Fortuner atau apa ya. Saya lupa juga, pokoknya mobil bagus lah. Enak ya, itu pembantu mobilnya begitu. Disuruh bawa mobil begitu, enak bener. Itu majikannya. Itu majikannya. Itu yang punya. Masa kok mukanya kayak pembantu? Terserah saudara mau pilih muka pembantu, rezeki majikan. Muka majikan, rezeki pembantu. Kalau boleh sih dua-duanya Pak, ya silakan. Tapi jangan merendahkan orang, jangan menghina orang gara-gara penampilan lo ya. Gak boleh. Jadi pengalaman-pengalaman yang tampaknya tidak menarik itu kadang-kadang memberkati orang. Saudara jangan putus asa, jangan kecil hati karena ngalami banyak masalah. Tuhan sedang membentuk engkau, menyiapkan engkau menjadi pelayan Tuhan yang efektif di tangannya. Nanti orang ketemu saudara, ngobrol sebentar, dia dikuatkan. Kenapa? Karena engkau telah melewati banyak fase dalam hidupmu dan engkau menang. Tapi kalau engkau kalah terus kepahitan, sakit hati, kecewa sama Tuhan, kecewa sama manusia, kecewa sama keadaan. Kau tidak bisa jadi pelayan Tuhan yang efektif. Walaupun namamu, sebutanmu pelayan Tuhan di sini. Tapi kalau engkau sedikit-sedikit sakit hati, sedikit-sedikit kecewa, dikit-dikit nyalahin orang. Kau tidak bisa disebut pelayan Tuhan. Kau pelayan atas dirimu sendiri. Saya berdoa supaya saudara menemukan apa yang menjadi rencana Allah dalam hidupmu. Melalui semua masalah yang sedang kau hadapi. Anak-anak, orang tuamu gak mampu, orang tuamu pas-pasan, itu nanti bisa menjadi sarana yang luar biasa. Engkau yang orang tuamu mampu, banyak duit, engkau bisa sekolah di tempat yang bagus. Itu anugerah. Itu kemurahan Tuhan. Manfaatkan itu. Saya dulu bayangin seandainya dulu saya bisa belajar bahasa Inggris. Sejak saya kecil, bahasa Mandarin, bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Mungkin saya lebih powerful dari sekarang. Begitu pikiran saya. Tapi seandainya itu terjadi, mungkin saya sudah gak jadi pendeta. Saya sempat mikir juga, Daryl, papi ini cocoknya jadi apa? Pendeta, pengusaha, guru atau apa? Terus saya canda. Tek lewat kan. Tek yang apa namanya nasi goreng lewat. Tek. Kalau papi kira-kira jualan itu cocok tidak? Daryl bilang, nggak cocok. Terus ada lagi apa? Pegawai apa lewat? Kalau papi jualan kayak seperti itu, jadi pengusaha seperti cocok nggak? Terus papi cocoknya seperti apa? Papi cocoknya seperti sekarang. Kira-kira saya cocok jadi tukang ojek nggak Bapak Ibu? Ya silahkan Bapak Ibu nilai sendiri. Loh, mungkin wajah saya cocok. Tapi ilmu saya masa dipakai buat ngojek?
Tetapi Tuhan itu punya tempat yang paling baik kok. Saya bayangin kalau jemaat tidak bisa membiayai atau mencukupi kebutuhan saya, pasti saya bekerja. Saya bekerja seperti biasa dan tidak masalah. Hanya beda konsentrasi saja, tidak masalah. Ada beberapa tempat juga sudah menawarkan saya misalnya untuk kerja di guru atau jadi dosen, tidak masalah. Tetapi saya meyakini tempat saya di sini. Ini pekerjaan saya, ini ladang saya dan saya total di sini. Amin.